Halo teman-teman EduLabers, gimana kabarnya nih? Hari ini kita akan mempersiapkan diri untuk membahas soal-soal UTBK. Nah, ingat ya, soal yang mau kita bahas ini adalah salah satu soal UTBK yang menjadi momok menakutkan, yaitu apa? Pengetahuan kuantitatif. Nah, terlebih lagi nih, soal yang mau kita bahas ini adalah soal-soal yang dimana tahun-tahun sebelumnya banyak sekali siswa yang terkecoh dan banyak sekali siswa yang salah menjawabnya. Tapi jangan khawatir. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tuntas gimana soal-soal yang terlihat susah itu ternyata menjadi sangat-sangat mudah. Oke, nah sekarang mari kita fokus dan jangan lupa siapkan alat tulis kalian sekarang juga. Oke? Oke, teman-teman EduLabers, mari kita mulai lagi ya untuk membahas soal PK dengan materi partidaksamaan. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai langsung soal nomor 1. Oke ya, nomor 1 ini misalkan X, Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X tambah Y tidak sama dengan 0. Apakah X lebih besar dari 2Y? Ingat ya. Jadi ini pertanyaannya adalah apakah X lebih besar dari 2Y? Nah, dan ingat ini kita lingkari ya, ini X tambah Y tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, yang pertama kita akan uji informasi 1 saja. Jadi kalau 1 saja ini berarti kita hanya boleh menggunakan informasi X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan yaitu 4 kurang Y dikali X ditambah Y. Nah, sekarang ini kita olah ya, kita jabarkan yaitu X ditambah Y dikali X min Y. Sama dengan, ini berapa? 4 kurang Y dikali X ditambah Y. Nah, ingat, karena X tambah Y itu tidak boleh sama dengan 0, berarti ini ada X tambah Y, ini X tambah Y kita coret. Sehingga kita punya X kurang Y sama dengan 4 dikurang Y. Nah, sehingga kita peroleh apa? Y-nya juga boleh kita coret. Habis gitu ya. Tinggal kita punya X sama dengan 4. Nah, karena kita udah punya nilai X sama dengan 4, sekarang kita akan jawab apakah 4 kan X-nya 4 lebih besar dari 2Y. Jadi ini pertanyaannya. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman untuk Y sama dengan 1, misalnya kan kita boleh ya, Y sama dengan 1, maka nilai 4 itu lebih besar dari 2 dikali 1. Yang artinya ini 4 lebih besar dari 2. Berarti ini ya, bisa kita jawab ya. Nah, sekarang kita bagaimana kalau seandainya Y itu sama dengan 5? Berarti 4 lebih besar dari 2 dikali 5. Nah, ini apakah 4 lebih besar dari 10? Tentu tidak ya. Gitu ya. Jadi karena ada jawaban tidak konsisten yang awalnya iya kemudian menjadi tidak ya setelah kita uji beberapa nilai. Nah, ini berarti pernyataan 1 saja itu belum cukup ya. Berarti belum cukup kayak gitu. Nah, sekarang kita akan coba itu yang informasi 2 saja. 2 saja. Nah, kalau 2 saja ini kan katanya X sama dengan 1 kurang 2Y. Nah, ingat ya pertanyaan tadi adalah apakah X lebih besar dari 2Y gitu ya. Nah, ingat kita X-nya itu adalah 1 X-nya adalah 1 dikurang 2Y. Apakah lebih besar dari 2Y? Nah, ini artinya berarti kan 1 lebih besar dari negatif 2-nya itu pindah ke kanan ya, jadi 4Y. Kayak gitu ya. Sama dengan yang tadi ya. Berarti kalau seandainya misal berarti kalau Y-nya sama dengan 1 gitu ya. Berarti nilainya 1 lebih besar dari 4 kali 1. Betul atau tidak? Tentu tidak gitu ya. Tidak kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau untuk Y-nya sama dengan berapa ini? Mau coba berapa? Misalnya untuk Y-nya sama dengan negatif 1 gitu ya. Boleh nggak? Ya, boleh ya. Berarti 1 lebih besar dari
4 dikali negatif 1. Berarti 1 lebih besar dari negatif 4. Itu benar ya, ini iya gitu. Tapi karena tidak ada konsisten, maka berarti lagi-lagi ini jawabannya belum cukup ya, karena ada ketidakkonsistenan jawaban. Berarti belum cukup gitu. Oke. Nah, sekarang gimana kalau seandainya pernyataan 1 dan 2 kita gabungkan gitu ya. Pernyataan 1 dan 2 kita gunakan informasinya. Artinya kita boleh menggunakan informasi yang pertama tadi ya, di mana X-nya itu sama dengan 4. Ya, informasi pertama. Kemudian informasi yang kedua itu apa? X sama dengan ya, X sama dengan 1 dikurang 2Y gitu ya. Nah, artinya dari sini kita peroleh berarti nilai Y-nya berapa tadi? X-nya kan 4 ya. Berarti 4 sama dengan 1 dikurang 2Y ya. Berarti di sini 2Y sama dengan berapa nih? 1 dikurangi 4. Berarti Y-nya sama dengan berapa nih? Negatif 3/2. Artinya nilai X-nya udah ada 4, nilai Y-nya negatif 3/2. Udah ada angka pasti, maka kita akan substitusi kemana? Ke pertanyaannya, apakah X lebih besar dari 2Y? Berarti ini X-nya tadi 4 lebih besar dari 2 dikali negatif 3/2, yaitu 4 lebih besar dari ini berapa nih? Negatif 3. Ya, jawabannya ya. Berarti ini cukup ya. Nah, sebenarnya ini triknya, kalau teman-teman udah mendapatkan angkanya yang pasti, itu bisa kita katakan cukup. Jadi sebenarnya tidak perlu menyelesaikan perhitungan sampai terakhir. Artinya teman-teman udah bisa menebak, oh ini angkanya ada, X-nya udah ada, Y-nya sudah ada, dan angkanya udah dapat gitu ya. Artinya sudah cukup gitu ya. Oke, kita cukupkan ya untuk soal yang pertama. Kemudian kita lanjut. Oh ya, ini jawabannya yang mana nih? Kalau seandainya 1 dan 2 digabungkan baru cukup. Berarti dua pernyataan ya. Ini jawabannya adalah yang C ya. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Oh, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 2. Nah, ini nih. Ini salah satu soal yang banyak yang bingung ya. Ini menggunakan konsep apa? Jadi sebenarnya ini bisa menggunakan konsep biasa saja yang bisa teman-teman kerjakan di sekolah gitu ya. Tapi kalau seandainya dengan trik tertentu, kita bisa menggunakan sifat dan kita bisa menguji-uji jawaban gitu ya. Nah, di sini yang pertanyaan adalah banyaknya bilangan bulat yang memenuhi pertidaksamaan 2 dikurang akar X lebih besar dari 1 per akar X. Adalah, ingat ya, ini jawabannya 0 sampai 4. Oke, pertama coba teman-teman lihat ya, ini 2 dikurang akar X lebih besar sama dari 1 per akar X. Dari sini yang perlu kita pahami adalah bahwa di bawah tanda akar X itu nilainya harus lebih besar dari 0. Ya. Nah, kemudian di sini ada pecahan ya, pecahan ini menyebabkan akar X itu ya tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Makanya ini kan sebenarnya besar sama ya, tapi karena ada pecahan maka dia tidak boleh sama dengan 0. Sehingga otomatis nilainya itu apa? Di sini perhatikan ya, ini kan 2 dikurang ya. Di sini 2 dikurang akar X. Artinya kalau dia bisa dikatakan lebih besar dari 1 per akar X, nilai dari akar X ini itu hanya memenuhi 0, 1. Kan ini kan semuanya bernilai positif ya, di sini harus juga positif gitu ya. 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ingat ya, karena apa? Kalau nanti di sini misalnya nih akar 4 2, berarti 2 dikurang 2 ya kan? Jadinya 0 kan? Nah, di sini kan nggak boleh tadi 0 ya. Oke, sekarang karena 0 nggak boleh, berarti ini kita coret ya. Ini 0 ini nggak boleh nih. Berarti kita hanya akan menguji coba itu untuk bilangan X-nya 1, 2, 3. Oke, untuk X sama dengan 1, maka kita coba ya. Untuk X sama dengan 1 kita peroleh gitu ya, 2 dikurangi akar 1 lebih besar dari 1 per akar 1. Artinya 2 dikurang 1 itu berarti 1 lebih besar sama dengan 1. Ya, ini benar ya. Masuk. Nah, sekarang untuk X sama dengan
2. Maka kita peroleh berarti 2 ya. 2 dikurangi akar 2 lebih besar dari 1 per akar 2. Oke. Nah, artinya berarti ini coba kita kalikan ya. Ini dengan akar 2 ya, semuanya kita kali dengan akar 2 ya. Berarti di sini jadinya 2 akar 2 dikurang ini akar 2 kali akar 2 tentu 2 lebih besar dari akar 1 per akar 2 kali akar 2 berapa? 1. Atau di sini 2 akar 2 itu lebih besar dari min 2 pindah ke kanan ya, jadi 3 ya. Jadi lebih besar dari 3. Nah, gimana kita tahu bahwa 2 akar 2 lebih besar dari 3 atau tidak? Nah, ini kita jadikan 2 ini masukkan ke dalam, berarti 2 kalau masuk ke dalam itu kan jadinya 4 ya, 4 kali 2 berarti berapa itu? Berarti kan ini sama juga 4 dikali 2 ya, akar 4 kali 2 lebih besar dari berapa ini? 3, berarti kan akar 9 ya. Akar 9 berarti di sini akar 8 lebih besar dari akar 9. Gimana nih kira-kira? Apakah berarti ini kan salah ya? Oke. Kita cek dulu ya. 1 per akar 2. Kang, cut Kang. Kayak pause atau cut ya? Pause bisa. Bisa sih. Ada yang salah aku tadi nih. Kenapa tuh? Atau aku yang benar malah nih. Wait tuh. Soal pembahasannya. Nomor 2 aja. Nanti bisa di ini nggak? Bisa di-cut di nomor 2 langsung aja kalau mau. Artinya X sama dengan 3 ya, ini sebenarnya nggak perlu dicari lagi ya. X sama dengan 3 itu udah pasti juga salah gitu ya. Dan X sama dengan 4 juga pasti salah gitu ya. Salah. Jadi jawabannya hanya apa? Hanya satunya, yaitu X sama dengan 1 yang memenuhi. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Soalnya kan yang ditanya banyaknya X gitu ya. Banyaknya X yang memenuhi persamaan ini. Pertidaksamaan ini. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini hati-hati ya, kejebak. Soal ini kelihatannya mudah, tapi banyak juga yang salah seperti itu. Nah, sekarang di sini ingat ya, kalau tadi yang ditanya itu bilangan bulat, sekarang adalah bilangan real. Nah, di sini bilangan real A memenuhi pertidaksamaan 2A tambah 1 lebih kecil dari 4. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan yang tepat antara kuantitas nilai P dan H? Oke ya, di sini kita punya 2A ditambah 1 itu lebih kecil dari 4. Oke ya, ingat ya, P-nya adalah min 2A. Nah, artinya apa? Kita harus mengarahkan soal ini ke pertanyaannya, yaitu P, di mana P-nya min 2A. Berarti ini kita kali ya, kali dengan negatif gitu ya. Berarti ini negatif 2A dikurang 1. Tandanya ingat ya, kalau dia dikali negatif, maka tandanya berubah menjadi lebih besar. Awalnya lebih kecil, jadi lebih besar dari negatif 4. Gitu ya. Berarti kini kita bisa buat berarti negatif 2A itu lebih besar dari negatif 3 ya. Berarti min 2A itu ya, ini adalah P ya. P lebih besar dari negatif 3. Sementara ingat ya, sebagai pembandingnya itu Q-nya itu adalah 2. Nah, berarti kan yang lebih besar dari P itu artinya apa? Ini bisa min 3, sekian gitu ya. Yang lebih besar dari P itu bisa, gampangannya teman-teman lihat aja angka bulatnya, berarti min 2 gitu ya, bisa min 1, bisa 0 gitu ya, bisa 1, bisa 2. Sementara Q-nya sama dengan 2. Nah, di sini ada unsur yang sama kan, ketika dia ini lebih besar gitu ya, sementara ketika dia 2 ini dia sama. Artinya P ini bisa lebih besar dari Q, tapi P juga itu sama dengan Q. Nah, artinya ketika tidak ada konsistensi jawaban, berarti hubungan P dan H tidak dapat ditentukan. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke, gitu ya. Soal ini harusnya bisa kalian jawab tidak sampai 1 menit. Oke, gitu teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat.
untuk membahas soal PK ini, silakan teman-teman ulang-ulang lagi ya. Semoga soal ini membantu kalian semua untuk mendapatkan skor UTBK, terutama di PK itu 1000. Oke teman-teman, segitu aja untuk pembahasan soal PK untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like dan subscribe dan share video ini ke teman-teman semua, ke teman-teman kalian semua. Oke, sampai jumpa lagi di pembahasan soal berikutnya.